Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan ini saya ingin merilis kembali sebuah video project terkait tugas mata kuliah e-government, di mana dosen pengampu yaitu Ibu Kurniati Asmar Eskom Mkom. Mohon izin, Bu. Dan dalam kesempatan ini saya ingin memaparkan tugas project yang diberikan oleh Ibu Nia. Nah, dalam kesempatan ini, eh, tugas proyek yang diberikan oleh Ibu Nia yaitu membangun sebuah aplikasi e-government berbasis eh, web gitu. Dan di sini saya mengambil sub tema yaitu aplikasi barang persediaan yang berbasis web. Nah, apa pentingnya manajemen stok yang baik? Ya, persediaan itu terkait eh, manajemen stok yang baik. Ini dasarnya yaitu PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di mana beberapa waktu lalu eh, audit dari inspektur inspektorat datang berkunjung ke kantor kami yang yang kebetulan eh, terjadwal eh, dan menemukan beberapa audit terkait pengelolaan persediaan barang yang ada di dinas saya. Nah, arahan dari inspektur eh, waktu itu terkait pengelolaan barang ini, eh, kebetulan beliau meminta agar pengelolaan persediaan ini di digitalisasi gitu, atau menggunakan sistem informasi. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya mencoba mengkolaborasikan hal atau permintaan tersebut dengan mengeksekusi tugas yang diberikan oleh ibunya di mata kuliah e-government ini. Gitu. Pentingnya manajemen stok yang baik itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang berkaitan dengan proses waktu yang berkaitan dengan pengelolaan, kemudian eh, akurasi dan akuntabelnya. Gitu. Nah, yang kedua, mengurangi biaya operasional, ya, di mana tidak dibutuhkan terlalu banyak pegawai yang mengelola satu subkegiatan itu. Dan yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Nah, ini kadang terkait perencanaan penganggaran penggunaan ATK ini masih eh, kadang-kadang itu sulit gitu karena tidak adanya data yang pasti atau data yang real penggunaan dalam per bulan itu berapa gitu. Karena dicatat dalam bentuk buku walaupun laporannya sudah terkomputerisasi. Nah, di kesempatan ini saya ingin memperkenalkan sebuah proyek aplikasi sistem informasi pengelolaan persediaan barang yang berbasis web dengan nama PBATK. Di sini untuk sasarannya dari sistem informasi ini yaitu pengelolaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan kategori eh,
ATK, materai, alat kebersihan, alat-alat kantor lainnya, dan suku cadang. Untuk infrastrukturnya, nah, itu saya menggunakan hosting eh, di localhost gitu. Kemudian untuk database-nya menggunakan PHP admin dan SQL dari SAMPP. Dan auditornya saya menggunakan Visual Studio Code. Dan bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP, CSS, JavaScript, dan HTML. Nah, ini adalah tampilan struktur database-nya menggunakan PHP admin. Nah, memang aplikasi ini saya eh, apa namanya? Saya modifikasi dari aplikasi kasir. Dan ini adalah SMPP control panelnya untuk menjalankan Apache sama uh, MySQL-nya. Nah, ini untuk eh, browser yang saya gunakan untuk menjalankan aplikasinya yaitu Google Chrome. Dan kemudian ini tadi tampilan auditornya menggunakan Visual Studio Code. Dan di sebelahnya ada relationship, relasi eh, database tabel yang ada di sistem database-nya. Nah, kemudian ini adalah halaman login. Di sini kita masukkan admin dan password untuk bisa login. Nah, ini adalah tampilan halaman dashboard. Di sini sudah dilengkapi dengan tabel nama barang, ini jenis barang, kemudian tabel stok barangnya, kemudian stok keluar, dan kategori barang. Nah, selanjutnya ini adalah halaman kategori barang. Nah, kenapa saya menampilkan halaman kategori barang terlebih dahulu? Nah, karena ini sangat berkaitan nanti sebelum kita menginput jenis barangnya. Maka terlebih dahulu eh, kita harus menginput kategori barangnya. Nah, selanjutnya kita masuk di halaman jenis barang. Nah, di halaman jenis barang ini ada 3 tombol di sini: insert data, sortir stok kurang, dan refresh data. Nah, untuk insert data ini digunakan untuk menginput jenis barang baru. Nah, di dalamnya ada subkategori. Nah, makanya tadi eh, kita harus masuk ke subkategori dulu untuk membuat kategori barangnya. Nah, selanjutnya di sebelahnya ada tombol sortir stok kurang. Nah, ini untuk tombol sortir stok kurang ini untuk melihat barang mana saja yang eh, kurang itu, yang kurang. Nah, di sini tuh sudah dibatasi ya. Jadi kalau misalkan barang itu tinggal 3, dia akan muncul di sini eh, tombol sortir stok barang kurang. Kemudian itu untuk refresh data biasa untuk merefresh, untuk mengembalikan tampilannya ke semula. Nah, selanjutnya ini adalah halaman transaksi kebutuhan. Nah, di sini transaksi permintaan terkait kebutuhan barang yang dapat eh, dikelola bila mana nanti ada permintaan kebutuhan barang eh, atau persediaan barang. Nah, dengan memasukkan kode barang atau mengetik nama barang di sini ya, nanti muncul di hasil pencarian ini. Kemudian tekan aksi, nanti eh, barang akan muncul di tabel kasir ini untuk diproses dilanjut. Nah, di dalam menu kasir itu ada 2 sub menu, yaitu transaksi kebutuhan dan laporan permintaan. Nah, untuk laporan permintaan
sendiri. Nah, ini adalah halaman data laporannya. Itu laporan itu dibagi menjadi dua, yaitu laporan per bulan dan laporan harian. Nah, untuk laporan harian ini juga sudah terkoneksi secara otomatis dengan tanggal di mana kita menginput atau melakukan transaksi. Dan ini adalah bentuk layout laporan data yang bisa kita download menjadi file Excel. Nah, ini laporan hariannya. Gitu. Oke, mungkin itu sekilas terkait aplikasi, pembangunan dan pembuatan aplikasi, serta tujuan eh, saya membangun aplikasi ini. Dan selanjutnya saya akan mempraktekkan cara penggunaan dari aplikasi PBATK ini. Nah, pertama kita aktifkan dulu SAM-PP kontrol ini. Nah, kalau sudah running, sudah biru begini berarti sudah jalan. Nah, selanjutnya kita eh, buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini adalah auditor eh, aplikasinya. Nah, di sini kita masuk ke folder aplikasinya. Select folder. Nah, ini tampilan eh, database aplikasinya. Nah, di sini kita bisa lihat source code dari setiap eh, database sistemnya. Oke, oke. Nah, ini kita minimize dulu. Dan selanjutnya kita masuk ke aplikasinya dengan mengetik domainnya di sini menggunakan hosting localhost. Host. Dan kita panggil aplikasinya PBATK. Oke. Nah, ini tadi belum logout. Ya, seharusnya tampilannya seperti ini. Awalnya masuk, kemudian di sini kita masuk sebagai admin, masukkan passwordnya, in, nah, login sukses. Nah, baru masuk ke halaman dashboard. Nah, jadi bentuk dashboardnya seperti ini. Di sini sudah ada tabel nama barang atau jenis barangnya, kemudian tabel stok barang, kemudian tabel stok keluar, dan kategori barang. Gitu. Nah, di bagian menu di bawah dashboard ini ada dua menu di sini, tiga ya, tiga. Pertama menu data master, kemudian menu transaksi dan pengaturan. Nah, kita mulai dari pengaturan dulu ya. Nah, pengaturan ini eh, adalah untuk mengatur pengguna dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini open source, jadi bisa digunakan bukan hanya dinas Kominfo, tapi untuk dinas-dinas yang lain juga bisa. Jadi tinggal mengganti nama dinasnya saja di sini, misalkan dinas perikanan, kanan. Oke, nah, ini kita samakan saja dulu. Kemudian nama pengurus barangnya, Doni. Ya. Nah, ini kita update datanya. Set. Nah, kemudian ubah data berhasil gitu ya. Nah, terus di sini juga kita bisa mengganti profil. Ganti profil. Nah, di sini kita mulai dari gambar profilnya ya. Nah, kita bisa ganti foto di sini, misalkan foto dinas kita atau misalkan kita ganti seperti ini ya. Coba Universitas Sabar Asia, oke. Kemudian nama pengelolanya tadi Doni, oke. Ya, ini samakan saja, ubah profil. Nah, di sini juga sudah berubah ya, Doni, profil. Kemudian ini untuk ganti password. Nah, misalkan kita ganti ya user.
kemudian passwordnya kita ganti, ubah password. Nah, bagaimana kita coba? Kita login dulu. Di sini kita masukkan username-nya, user, passwordnya satu. Oke, ya login sukses ya. Nah, jadi seperti itu untuk pengaturan eh, penggunaan aplikasi dan eh, mengubah profil tadi dan user passwordnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait menu master. Nah, di dalam menu master ini ada dua submenu yaitu barang dan kategori. Nah, sebelum kita masuk ke submenu barang, kita harus membuat dulu kategori barangnya. Nah, di sini kategori barang. Ya, misalkan eh, kita tambahkan nih, tambahkan sebuah kategori barang misalnya suku cadang ya. Yang belum ada nih suku cadang. Suku suku cadang. Nah, insert kategori barang ya, suku cadang. Oke, sudah masuk. Nah, setelah kita menentukan kategori barang ya, baru kita masuk ke data barang. Nah, di sini ada tiga tombol tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk insert data ini untuk menambahkan jenis barang baru. Kemudian ini sortir stok kurang. Ini apabila nanti ada barang yang kurang. Ini refresh data untuk mengembalikan tampilan semula. Maksudnya barang kurang itu misalkan begini. Pulpen ya. Pulpen ini kita edit. Sorry. Kita edit ya. Misalkan. Nah, untuk stok pulpen kita jadikan 3. Kembali. Nah, jadi nanti kalau kita klik sortir stok kurang, maka dia akan menunjukkan barang mana yang kurang gitu ya. Karena kebetulan di sini saya batasi untuk stok kurang itu 3 gitu. Nah, jadi kita tinggal menambahkan nih. Berarti barang eh, ATK nama barang pulpen itu stoknya kurang. Jadi kita bisa tambahkan di sini misalkan 10 stok. Nah, dia menjadi 13 ya. Begitu dan seterusnya. Nah, setelah ini eh, kita akan coba input barang baru tadi. Ya. Nah, di sini kita pilih kategori. Untuk ID barang ini otomatis karena menggunakan auto increment sehingga dia nanti akan eh, terus memberikan ID barang secara berurutan. Nah, untuk kategori barang, barang apa yang ingin kita input gitu. Misalkan tadi ya yang kita buat kategori barangnya suku cadang gitu. Kemudian nama di sini, nama barangnya eh, ban mobil Innova. Tuh, kemudian merek barangnya Dunlop. Kemudian harga beli ini berapa ya harga ini per biji gitu ya, per satuan 1.200.000. Kemudian nilai stok ini maksudnya nilai konversi dari harga beli ini ke dalam nilai stok. Maksudnya nilai stok di sini eh, kita akan mengkonversi dengan eh, harga stok barang yang sudah lama gitu. Misalkan hari ini kita beli harga ban nih 1.200.000. Kemudian bulan depan kita beli harganya naik menjadi 1.250.000. Nah, artinya kita bisa mengkonversi dari kedua jenis barang ini menjadi atau bentuk harga gitu. Nanti tergantung kebijakan dari pimpinan mau memberikan eh, barang itu harganya sama dengan yang baru atau eh, yang baru lebih murah sedikit, tetapi harga yang lama juga dinaikkan gitu. Jadi tidak mengurangi kedua
nilai barang dari eh, dua jenis barang yang sama tersebut gitu. Ini sementara kita samakan saja yang dua kita 200. Oke. Nah, untuk satuan barang kita sesuaikan dengan jenis barangnya gitu ya. Kalau misalkan bijian atau apa ini kita mau pakai BCS saja. Nah, ini untuk satuan barangnya bisa ditambahkan juga ya nanti di sistem database-nya. Nah, ini untuk stoknya berapa barang yang ingin kita input. Nah, jumlah barang yang ingin kita input gitu. Misalkan eh, 5 gitu ya. Nah, untuk tanggal inputnya ini sendiri seperti yang saya sampaikan, ini timeline eh, sesuai dengan tanggal di kapan kita menginput ya. Nah, 9 Februari 2024 jam 10.04 gitu. Kemudian insert data. Oke. Nah, sekarang suku cadang nama barang ban mobil Nova, merek dan lap ini udah masuk ke dalam database atau persediaan barang kita. Nah, setelah kita menginput persediaan barang, eh, lalu kita eh, dari pegawai-pegawai yang lain yang ada di bidang-bidang yang ingin membutuhkan kebutuhan terkait persediaan ini, kita masuk ke transaksi kebutuhan di menu transaksi ya. Nah, di menu transaksi ini ada dua nih, transaksi kebutuhan dan laporan permintaan. Nah, kita masuk dulu ke transaksi kebutuhannya ya. Nah, di sini kita bisa mengetikkan barang apa yang dibutuhkan oleh bidang A misalkan. Oh, ternyata mereka membutuhkan eh, ATK, misalkan kertas HPS, kertas HPS ya. Nah, di sini akan muncul hasil pencarian dari kertas HPS. Nah, kita kemudian pilih aksi, ya, aksi. Nah, dia akan muncul di eh, tabel kasir ini. Nah, karena sebelumnya tadi kita belum mereset eh, transaksi yang sebelumnya, maka di sini muncul juga nih ada materai 10.000 nih ya. Nah, ini kita hapus saja. Oke. Nah, ini tadi ya, kebutuhannya kertas HBS. Nah, karena ini bentuk satuannya rim, maka ini jumlahnya berapa rim gitu ya. Misalkan 3 rim. Oke, 3 rim. Kemudian kita update. Kenapa harus diupdate? Karena di sini total semuanya masih satu rim nih. Harga satu rim nih, 5.000, 55.000. Nah, itu ya. Kita update. Nah, jadi harga dari 3 rim kertas HBS itu 165.000. Ini nanti dijadikan eh, nilai saldo di dalam buku laporan. Nah, selanjutnya ini kita copy saja ya. Saja kita masukkan di sini. Nah, ini kenapa harus diinput? Karena ini nanti yang akan tersimpan ke database. Gitu. Nah, setelah itu kita submit ya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk kasir nanti kalau misalkannya ya di sini nilainya lebih, nanti maka akan muncul pengembalian di sini. Nah, karena ini eh, apa namanya? Kita modifikasi atau saya modifikasi sehingga ini belum sempat saya hilangkan gitu. Oke, kita submit. Nah, ini belanja belanja berhasil dibayar. Nah, ini juga belum sempat diedit. Mohon maaf Ibu. Nah, kemudian setelah ini data transaksi ini kita bisa printkan bukti transaksinya. Nah, ini di sini sudah bisa dilihat ya. Nah, tadi pengguna itu atau nama pengurus barang itu adalah nama kasir ya. Nama kasir tadi kita udah ganti Doni ya. Di sini berarti jadinya Doni gitu. Atau kita nanti ganti namanya Ani gitu. Tidak di sini juga akan terganti jadi Ani. Nah, ini adalah tampilan layout dari data transaksi ini. Nah, ini bisa kita print ya, tergantung nanti mau printnya di mana. Oke. Nah, jadi itu tampilan eh, untuk layout
bukti permintaan tadi ya. Nah, ini setelah ini baru kita reset nih. Reset ya. Dan nanti begitu transaksi lagi tidak muncul lagi nih yang tadi yang transaksi yang sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan permintaan. Nah, nih, laporan permintaan ini ada dua kategori, bulanan dan harian gitu. Nah, untuk harian sendiri, dia otomatis dia menyesuaikan dengan tanggal pada hari di mana kita ingin mencetak laporan ini, gitu. Nah, sesuai dengan transaksi yang ada di hari itu. Nah, saya kan tanggal 9 bulan 2. Kita cek, gitu ya. Nah, jadi transaksi untuk tanggal ini itu ada dua kali. Itu eh, permintaan materai 10.000 dan kertas HPS 3. Ya. Dan ini adalah nilai saldo yang keluar. Nah, ini bisa langsung kita cetak ke Excel. Ya. Nah, ini kita langsung buka aja. Nah, ini adalah bentuk layout laporannya dalam bentuk Excel. Oke, kita tutup lagi. Nah, bagaimana kalau bulanan? Nah, ini bulanan juga sama ya. Jadi, kita tentukan bulan berapa. Misalkan bulan Januari, kemudian tahun 2024. Nah, kita cari dulu nih aksinya. Nah, ternyata di Januari 2024 itu tidak ada transaksi ya. Nah, kita ganti misalkan kita lihat lagi nih Februari 2024. Kita cek. Nah, di sini ada beberapa transaksi di bulan Februari. Ini ada 6 kali transaksi dengan nilai saldo 1.038.000. Nah, ini kita bisa cetak untuk bulan Februari. Nah, ini adalah layout eh, data laporan dalam bentuk Excel bulan Februari. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya, eh, intinya itu saja yang dapat saya apa namanya jelaskan terkait penggunaan aplikasi ini. Dan untuk database sendiri itu eh, sini saya menggunakan PHP. admin. Nah, ini adalah database-nya. Ya. Saya menggunakan database kasir. Ini adalah bentuk strukturnya. Kemudian kita bisa lihat, sebentar, kita bisa lihat ya. Ini adalah desain database-nya. Tapi ini nggak kelihatan ya, ini relationship-nya. Ya, jadi seperti itu. Ya, project aplikasi yang dapat saya presentasikan. Demikian saya mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian saya. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.